Selamat datang kembali di vlog saya, rekan-rekan seperjalanan rohani yang saya kasihi. Saya berdoa agar kita semua selalu dalam perlindungan dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita berada di titik di mana hati kita terasa berat, luka yang begitu dalam membuat kita sulit tidur, sulit tersenyum, bahkan sulit percaya bahwa kita punya masa depan yang lebih baik? Mungkin kita sudah berdoa, berusaha percaya pada Tuhan, tetapi ada luka dan itu terus membekas dan menyiksa batin kita setiap hari. Hari ini saya akan berbagi sebuah kisah yang penuh pelajaran rohani, sebuah kisah nyata dari keseharian saya di klinik, dan ini sangat relevan dengan beberapa dari kita yang mungkin sedang bergumul dengan permasalahan yang sama. Oke, kita akan mulai kasusnya. Jadi pada beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu berusia sekitar 50 tahunan. Ia datang ke ruang praktek saya untuk melakukan sebuah konseling. Wajahnya terlihat lembab, sembab, dan juga wajahnya tampak sangat lelah. Mungkin karena dia kurang tidur. Dan ketika kita berbincang dengan suara bergetar, ia bercerita bahwa saya tidak bisa tidur setiap malam. Setiap malam saya selalu bergumul dengan masalah yang sama, yaitu kecemasan dan kemarahan. Lalu dia lanjutkan ceritanya lebih dalam lagi bahwa suaminya berselingkuh dan meninggalkannya begitu saja, sehingga dia tidak bisa memaafkan. Hatinya penuh dengan amarah. Dan dia juga paham bahwa kemarahan ini akan membuat dia semakin jauh dari damai Tuhan. Tetapi dia berkata, saya tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian dan saya bisa merasakan bahwa ini bukan luka biasa. Ini sebuah rasa sakit yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang meremukkan hati, menghancurkan kepercayaan dan mengguncang jiwanya. Sampai ke dasar-dasar sendinya, istilahnya seperti itu. Dan pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah akan merasa hancur jika orang yang kita cintai mengkhianati kita? Namun saya sampaikan satu hal penting kepada ibu itu bahwa ibu, saya memahami betapa dalam luka itu. Tetapi ketahuilah, pengampunan bukan berarti kita membenarkan perbuatan yang salah. Tetapi pengampunan itu adalah keputusan untuk membebaskan diri kita dari belenggu kepahitan yang meracuni jiwa kita. Jadi ini bukan soal membebaskan dia dari kesalahan, bukan, tetapi adalah membebaskan hati kita untuk kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 31-32 dikatakan segini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kemudian saya lanjutkan kepada ibu tadi bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk memaafkan karena kita kuat. Justru Tuhan meminta kita memaafkan karena Ia tahu hanya dengan melalui pengampunan kita bisa benar-benar bebas. Bebas dari ikatan rasa sakit hati, bebas dari belenggu ansietas yang membuat sulit tidur, bebas untuk bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Lalu ibu itu mulai menangis, air matanya pun keluar. Bukan hanya karena luka lama, tetapi juga karena ada sebuah jamahan daripada Roh Kudus, sehingga dia menyadari bahwa pengampunan adalah kunci menuju pemulihan diri, bukan untuk hadiah sebagai mantan suaminya. Lalu saya berkata lagi kepada ibu itu bahwa penyertaan Tuhan itu nyata, bahkan di dalam lembah terdalam sekalipun, Tuhan akan memegang tangan ibu dengan lembut dan mengajak ibu untuk berjalan ke tempat yang baru, di mana tempat tidak ada luka. Yang ada adalah damai sejahtera akan mengisi ruang hati kita yang kosong. Tetapi untuk melangkah ke sana, kita harus melepaskan beban yang menahan itu. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada saat itu Yesus pun dalam penderitaan di atas kayu salib. Tetapi Yesus berdoa seperti itu. Kita tahu bahwa Yesus tidak berdosa, tetapi dia mengampuni orang yang menyalibkannya. Bukankah itu menunjukkan betapa besar pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan? Begitupun kita harus belajar seperti yang Tuhan lakukan.
Kemudian kami lanjutkan dengan konseling itu dengan berdoa, dan saya tidak menjanjikan bahwa rasa sakitnya akan hilang semalam, tetapi percayalah Tuhan akan hadir dan mengambil sakit itu. Singkat cerita, Bapak, Ibu, dan Saudara, rekan-rekan seperjalanan rohani, ibu itu kembali lagi 1 minggu kemudian, dia sudah bisa tidur tanpa perlu obat. Jadi rekan-rekan, saat ini mungkin Anda juga sedang memikul beban yang sama, luka yang berat. Mungkin Anda bergumul untuk memaafkan seseorang yang melukai, ya, tetapi percayalah bahwa Tuhan meminta kita untuk belajar memaafkan, tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kasih dan kuasa Tuhan yang menolong kita. Pengampunan bukan soal melepaskan orang lain, tetapi soal membebaskan diri kita untuk hidup dalam anugerah-Nya yang sempurna. Jika video ini memberkati, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman atau keluarga Anda. Mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.